Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua di pagi hari ini. Saya berharap kita semua sehat, kuat, dan terus menikmati kasih Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Apa yang hina dan tidak terpandang dipilih Allah untuk melaksanakan keputusannya di akhir zaman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba kita baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-1 ayat 27 sampai dengan 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada akhir zaman ini Tuhan akan memakai orang-orang kecil untuk menyatakan kebenarannya. Tuhan akan menghimpun orang-orang kecil yang tidak berarti, orang yang tidak dianggap, orang yang bagi dunia mereka adalah orang-orang bodoh. Mereka adalah orang-orang kecil yang tidak bisa menunjukkan eksistensi pengetahuan dunia ini atau sekuler, tetapi mereka hanya cuma berharap kepada yang namanya hal-hal rohani atau spiritual. Ini adalah kebodohan bagi orang dunia. Tetapi Tuhan memilih saudara dan saya dari orang-orang di kalangan yang tidak punya, kalangan yang kecil, kalangan yang tidak terpandang, untuk menyatakan kebenarannya di akhir zaman, supaya ada keadilan sosial atau keadilan pengetahuan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya untuk menyatakan pekerjaannya di akhir zaman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengamati ayat tadi pertama, dia katakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Orang yang memahami hikmat duniawi ini belum tentu mereka memahami hikmat surgawi. Karena orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan di akhir zaman, mereka diberikan yang namanya wisdom and knowledge atau hikmat dan marifat, yang dimana mereka seperti katak yang ada di luar tempurung. Katak yang ada di dalam tempurung berbeda dengan katak yang ada di luar tempurung. Katak yang ada di dalam tempurung, artinya pepatah peribahasa mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui pengetahuan duniawi. Tetapi katak yang di luar tempurung itu menunjukkan bahwa orang-orang di dalam Tuhan mengetahui pengetahuan duniawi dan juga mereka cerdas untuk memahami pengetahuan surgawi. Ini yang Tuhan maksudkan. Dari mereka-mereka yang tidak terkenal, mereka yang tidak terpandang, mereka bukan orang-orang kaya, mereka bukan orang-orang hebat secara sekuler dengan pengetahuan yang tinggi, tapi mereka orang-orang yang kecil yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, saudara. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini apa yang tidak terpandang. Jadi saya mau bilang untuk saudara-saudara kita yang ada di Papua, pada saat ini ketika engkau tidak terpandang oleh bangsa ini dan engkau dianggap hina, engkau juga dianggap tidak berarti, tetapi jangan dulu engkau kecewa, karena Tuhan sedang mempersiapkan engkau menjadi harta benda yang berabad-abad yang disimpan untuk keperluan pekerjaannya di akhir zaman ini, saudara. Saudara, jangan buru-buru memutuskan dan kecewa untuk harus merdeka. Saudara harus kecewa karena kita dihina. Terus saudara jangan buru-buru kecewa karena kita ini hanya menjadi budak bagi Indonesia.
Tidak, saudara. Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk pekerjaan yang bukan hanya dibutuhkan orang Indonesia, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk kepentingan bangsa-bangsa. Dan juga yang menjadi tujuan utama adalah merekrut Israel kembali ke dalam pangkuan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang Papua, jangan engkau buru-buru kecewa untuk mengikuti separatis-separatis yang ingin merdeka. Jangan. Kalau kau keluar daripada rencana Tuhan pada saat ini, karena Tuhan sudah menunjukkan dari bangsa ini, bangsa berlambangkan burung Garuda yang akan mengerjakan pekerjaan Tuhan itu dari timur, dari pintu gerbang. Saudaraku yang orang Papua, engkaulah pintu gerbang itu yang dinanti-nantikan bangsa-bangsa. Jangan terlalu terpengaruh untuk merdeka. Untuk mendirikan satu negara itu tidak gampang. Tidak gampang, saudara. Cuman kita sekarang pada saat ini minta keadilan Tuhan supaya Tuhan berperkara. Ya, keadilan Tuhan itu adalah Tuhan akan memberikan hikmat, marifat yang tidak dimiliki bangsa-bangsa. Engkau akan menjadi pelaksana keputusan Allah di akhir zaman, memegang mega proyek Allah yang begitu besar. Engkau dipercayakan dengan besar. Jangan terpengaruh untuk kita selalu merdeka, tapi kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, yang ada dalam hati dan pikiran kita adalah kebencian, merasa kita tersolimi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau hal itu saya pun juga merasakan. Tetapi ketika saya memahami firman Tuhan bahwa Tuhan begitu adilnya, Dia memberikan pekerjaannya kepada orang-orang kecil, orang-orang dari timur untuk memimpin bangsa-bangsa di akhir zaman. Disitulah saya bertobat, saudara. Padahal saya pun juga dulu merasakan sakit hati yang luar biasa ketika orang lain menganggap kita ini adalah orang-orang yang terhina, orang-orang yang tidak memiliki IQ tinggi, saudara. Tetapi ketika saya memahami firman Tuhan ini, disitulah saya bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Selama ini saya cemburu, kecemburuan sosial saya terhadap saudara-saudara kami yang lain di Indonesia ini begitu besar. Tetapi ketika Tuhan memberikan hikmat untuk mengerti akan firman-Nya, disitulah saya sadar dan bertobat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, engkau orang Papua, engkau punya hati itu seperti Tuhan. Tuhan itu datang ke dunia itu, Dia orang kaya, Dia punya segalanya, Dia punya isi dunia, Dia punya langit, Dia punya bumi. Tetapi Dia mau turun sebagai manusia untuk menjadi orang miskin, bahkan lahir pun di kandang domba. Tetapi firman Tuhan mengatakan Dia datang sebagai orang miskin untuk membuat engkau kaya. Jadi orang Papua, engkau punya hati adalah hati Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun orang datang ke Papua, mereka datang dengan kantong plastik, pakaian dalam isinya itu pakaian, tetapi mereka bisa pulang dengan koper yang mewah. Mereka bisa pakai baju yang bagus. Mereka bisa diberkati dan bisa bangun rumah di daerah mereka masing-masing. Itu menandakan bahwa kita ini orang Papua sudah menjadi berkat bagi bangsa Indonesia ini. Di mana mereka yang miskin pergi ke sana, mereka pulang dengan kekayaan. Itu menunjukkan bahwa daerah kita adalah daerah kaya, daerah yang memberkati Indonesia, memberkati bangsa-bangsa. Tetapi kalau mereka datang ke sana, setelah datang ke sana mereka tidak berhasil, mereka pulang dengan kecewa bahwa Papua itu tidak ada apa-apanya. Disitulah kita mempertanyakan diri bahwa kita ini orang miskin dan bukan orang-orang yang terpilih di akhir zaman itu untuk melaksanakan keputusan Allah, saudara. Jangan kecewa. Kalau mau bilang kecewa, saya ini lebih kecewa juga, saudara, dengan hal-hal yang saya hadapi selama ini.
Tetapi ketika saya mendengarkan firman Tuhan itu, membuat saya jadi yakin dan percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar. Jadi stop minta-minta merdeka. Stop. Sekarang kita menjalani kehidupan apa yang Tuhan tujukan buat kita, sehingga Tuhan akan membukakan banyak rahasia besar untuk kepentingan akhir zaman, saudara. Untuk kepentingan kegerakan yang besar yang dimulai dari pintu gerbang. Tuhan akan melakukan itu dengan cepat seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Saudaraku, untuk membuktikan bahwa Tuhan juga memakai orang-orang yang kecil, kita lihat di sini di dalam rahasia firman Tuhan di dalam Matius ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang yang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan menyatakan hikmatnya kepada orang yang kecil. Kita baca sekali lagi ayat yang 25, dikatakan, "Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Engkau menyatakan kepada orang kecil. Artinya secara dunia sekuler, Tuhan menyatakan bahwa orang dunia yang cerdas, pintar itu Tuhan tidak kasih pembukaan rahasia firman Tuhan. Bahkan Tuhan kasih orang yang kecil, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak terpandang, orang yang hina. Tetapi Tuhan memakai orang-orang itu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mega proyek Allah yang besar, yang tidak pernah dikerjakan pada zaman Adam sampai Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan dalam hujan awal, dalam hujan awal itu Tuhan belum menyatakan itu, tetapi Tuhan menyatakan di hujan akhir. Di akhir zaman ini Tuhan menyatakan rahasia itu kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak terpandang. Sehingga keadilannya Tuhan itu memang benar-benar nyata, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang kecil, tetapi Tuhan akan memakai mereka, sehingga orang-orang yang pandai, pintar, mereka akan tunduk untuk mendengarkan apa yang orang kecil bicara. Itu pun juga di dalam hamba-hamba Tuhan. Jadi saudara-saudara yang hamba-hamba Tuhan besar, jangan pernah cemburu dengan hamba-hamba Tuhan yang kecil yang satu saat mereka akan dipakai. Saudara harus mendengar mereka apa yang dinyatakan. Kalau saudara tidak mendengarkan apa yang mereka katakan, saudara akan tertinggal dalam kegerakan yang besar, saudara. Karena kesombongan, ketinggian hati, merasa lebih pintar dari orang lain, saudara tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Disinilah kita menunjukkan bahwa Papua akan bekerja sama, dari orang-orang kecil ini akan bekerja sama dengan Indonesia. Karena negeri burung Garuda, jadi dari Papua mengawali pekerjaan ini dan juga merekrut hamba-hamba Tuhan yang lain, anak-anak Tuhan yang lain yang ada di Indonesia untuk mengerjakan pekerjaan proyek yang besar. Namun yang kemarin saya kasih tahu, saya beritahukan bahwa kegerakan besar ini dimulai dari Papua, dari pintu gerbang. Karena apa? Pintu gerbang itu menunjuk kepada pintu utama. Pintu-pintu lain itu tidak bisa terbuka kalau pintu gerbang itu tidak bisa terbuka. Rahasia firman ini kalau tidak bisa dibukakan lebih awal untuk orang Papua, maka orang lain juga tidak bisa akan menikmati firman Tuhan yang disampaikan. Saudaraku, Tuhan memakai orang-orang kecil. Jadi saudara yang ada di Papua tidak usah repot-repot lagi, tidak usah terpengaruh untuk merdeka-merdekaan. Saudara sekarang hidup dalam kekudusan Tuhan, hidup dalam perintah dan ketetapan Tuhan. Tuhan akan memberikan wisdom and knowledge atau hikmat dan marifat untuk saudara dapat bisa mengerjakan mega proyek Allah yang tidak pernah dikerjakan oleh dunia manapun. Tidak pernah dikerjakan.
Dengan saingan dunia iptek dan teknologi, mereka tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang akan terjadi. Saudara, itu dinanti-nantikan Tuhan untuk menjadi alatnya untuk menyelesaikan masalah yang besar yang terjadi pada akhir zaman ini, saudara. Jangan kecewa. Pada saat ini kalau saudara berpikir kecewa karena mereka yang dari luar datang untuk mengambil harta kekayaan terus pulang, saudara, jangan. Saudara harus tahu bahwa kita ini, orang Papua itu dipilih Tuhan. Hatinya Tuhan itu sudah ada. Kita yang orang kaya ini harus menjadi orang miskin untuk saudara-saudara kita, sehingga mereka jadi orang kaya. Seperti Tuhan kan? Tuhan itu bilang, aku datang sebagai orang miskin untuk membuat engkau kaya. Jadi kalau orang Papua saat ini engkau dimiskinkan atau engkau hidup masih miskin sampai saat ini, tetapi orang lain, saudara-saudara kita yang dari Jawa, dari Sumatera, dari Ambon, dari Makassar, dari Kalimantan, mereka datang situ, mereka berhasil, itu tandanya engkau diberkati Tuhan. Dari aku yang dikasih oleh Tuhan. Jangan buru-buru kecewa dan ingin merdeka. Wah, kita merdeka saja karena kita ditindas oleh kolonial ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sengaja atau mengizinkan segala itu terjadi supaya engkau memiliki hati seperti Tuhan. Hati yang penuh dengan belas kasih sayang, hati yang mengampuni, hati yang besar, sehingga engkau bisa menerima apa yang menjadi ujian, tantangan selama ini. Dan aku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menjelaskan lagi di dalam firman Tuhan, orang kecil ya, yang dipakai oleh Tuhan di dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu pasal 3. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat 11. Ayat 7. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Philadelphia ini adalah gereja kecil, hamba-hamba Tuhan kecil di antara ketujuh gereja yang lain ya. Seperti gereja-gereja yang tertulis di dalam ayat-ayat selanjutnya. Ini Philadelphia ini adalah gereja yang paling kecil. Namun Tuhan memilihnya untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Saudara, kita lihat ya. Dan tulislah kepada malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Perhatikan ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Artinya orang-orang yang terpilih di akhir zaman ini kekuatannya tidak seberapa. Menurut dunia sekuler, mereka ini adalah orang bodoh, orang miskin, orang yang tidak punya gereja mungkin, orang yang hanya jalan pelayanan ke sana kemari, tidak punya jemaat mungkin. Bahkan mungkin juga ada gereja-gereja kecil yang dipakai yang tidak terpandang oleh gereja-gereja yang lain. Tetapi Tuhan akan memakai mereka supaya kenyataan itu terjadi bahwa Tuhan sedang mengadakan keadilannya di muka bumi. Saudaraku, jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang kecil, bukan jemaat yang besar ya. Perhatikan bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Artinya orang-orang yang kecil tetapi mereka taat dengan firman Tuhan dan mereka tidak menyangkal iman mereka, mereka tidak menyangkal Tuhan yang mereka percaya. Tuhan akan memilih mereka.